Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur kita malam hari ini kembali dapat bersama-sama melakukan persetujuan doa kita dan pelajaran firman kita nanti yang akan disampaikan oleh hambanya. Tak terasa seminggu berlalu, kita kembali akan bersama-sama memuji Tuhan, sama-sama berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita memulai persetujuan doa kita, mari kita persiapkan diri kita satu dulu sejenak, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu Tuhan kepada kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Seminggu telah kami lalui Tuhan, dan pada malam hari kami bersyukur Tuhan, kami kembali dapat bersama-sama Tuhan untuk mengadakan persetujuan doa kami dan juga belajar firman-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa, meskipun kami masih melakukan ibadah kami di rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan hadir dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara terkasih, sebelum kita menyampaikan doa-doa kita dan belajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, mari kita bernyanyi pujian, kita memuliakan Tuhan, kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi pujian kita, mari kita sama-sama muji Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Takkan terlambat untuk mengangkatmu.
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali malam hari ini kita boleh bersekutu bersama-sama dalam persekutuan doa GMI Antioquia. Kita akan belajar firman Tuhan secara khusus. Kembali malam hari ini kita akan belajar di kitab Roma. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih malam hari ini kami boleh diberi waktu Tuhan untuk kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami mohon supaya hati kami boleh diterangi oleh Roh Kudus, supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan yang kami baca renungkan, dan bukan hanya kami renungkan, tapi kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca pada malam hari ini terambil dari Roma pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21. Roma pasal 9 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan berkata, Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu bentuk untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda yang lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah tema Let God be God. Biarlah Allah itu menjadi Allah, tetap menjadi Allah. Biarlah Allah itu seperti adanya Dia dan bukan seperti yang kita pikirkan. Biarlah Allah itu seperti adanya Dia dan bukan seperti yang kita kotak-kotakkan tentang siapakah Allah itu bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu yang lampau dalam sejarah dunia, manusia berpendapat bahwa bumi itu berbentuk datar. Bumi itu datar dan bukan bulat. Dan ketika kemudian muncul teori yang baru yang mengatakan bahwa bumi itu adalah bulat, maka terjadi kegemparan yang sangat besar, bahkan termasuk dalam gereja. Ketika gereja semula mengatakan bumi itu adalah datar dengan beberapa bukti yang juga diambil dari Alkitab, tetapi kemudian penemuan baru menunjukkan bahwa bumi itu adalah bulat, maka kemudian terjadi kontroversi di sana sini, dan kemudian tapi pada akhirnya orang akhirnya menerima bahwa bumi adalah bulat. Pada waktu itu banyak orang yang tidak bisa menerima karena sudah terlampau lama orang berpikir bumi itu adalah datar, dan sulit untuk bisa menerima bahwa bumi itu adalah bulat. Tetapi pada faktanya, pada kenyataannya yang terbukti secara ilmiah, kemudian bumi itu adalah bulat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga sering berpikir seperti orang-orang pada masa yang lampau. Kita memikirkan tentang Allah itu datar, biasa, sederhana, simple, aman, seperti yang kita pikirkan. Kita membentuk pribadi Allah itu seperti yang kita pikirkan tentang Dia. Kita punya konsep sendiri tentang Allah, kita membentuk konsep sendiri tentang Allah, dan itu yang kita pegang. Dan ini kemudian sulit dirubah ketika ada sesuatu yang jauh lebih benar, bahkan kebenaran yang sejati diperhadapkan kepada kita, maka kemudian kita sulit sekali untuk menerimanya. Allah itu jauh lebih besar daripada yang sering dikotak-kotakkan oleh manusia. Seperti box yang dibentuk oleh manusia dan Allah ditempatkan di sana. Tidak bisa lebih besar dari itu. Seringkali kita bersikap seperti itu.
Padahal Allah jauh lebih besar daripada seperti sesuatu yang kita tempatkan dalam sebuah kota. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca menjadi sebuah bagian tentang pergumulan pertanyaan atas pilihan Allah terhadap orang Israel. Apa yang akan terjadi dengan orang Israel? Apa yang akan terjadi dengan orang Yahudi? Apakah betul-betul mereka adalah pilihan Allah? Sebuah orang-orang pilihan Allah. Sebuah pertanyaan yang kemudian dibahas demikian rupa oleh Rasul Paulus di dalam ayatnya yang pasalnya yang ke-9. Kalau orang Israel itu adalah orang pilihan Allah, kenapa seringkali justru kita menjumpai orang Israel tidak taat, tidak mentaati Allah, justru memberontak kepada Allah? Apakah sungguh-sungguh mereka adalah orang pilihan Allah? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bagian sebelumnya kita melihat bahwa Israel ini orang Yahudi digambarkan seperti orang-orang yang istimewa di mata Tuhan. Orang yang memiliki hak-hak khusus, hak-hak istimewa sebagai orang pilihan Tuhan. Kelompok orang yang memiliki berkat-berkat yang khusus dan kesempatan yang khusus dibanding dengan bangsa-bangsa yang lain. Dan kemudian orang Yahudi merasa bangga dengan posisi mereka, status mereka yang adalah orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Seringkali kita juga dalam kehidupan kita tiap-tiap hari beranggapan bahwa kalau saya diberkati, kalau saya mendapat kesempatan-kesempatan besar, saya menerima berkat-berkat yang khusus, saya punya hak-hak istimewa, keadaan-keadaan yang baik, itu menjadi jaminan bahwa saya adalah orang pilihan Allah. Kalau saya kaya, kalau saya tidak pernah sakit, kalau saya sukses, maka itu menjadi jaminan bahwa saya adalah orang pilihan Allah. Apakah ini benar? Apakah itu pasti benar? Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita mau mencoba melihat bahwa pilihan Allah atas orang Israel bukan didasarkan pada sesuatu yang ada dalam diri orang Israel. Bukan sesuatu yang ada pada nenek moyang orang Israel. Bukan karena keturunan, bukan karena kesempatan dari keturunan mereka, maka kemudian mereka mendapatkan hak istimewa. Paulus menjelaskan dalam bagian-bagian awal pasal 9 bahwa Allah tidak pernah mendasarkan penebusan atau keselamatan itu pada sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Allah tidak mendasarkan keselamatan penebusan itu pada apa yang dilakukan oleh manusia, tetapi apa yang dijanjikannya kepada manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada pertanyaan yang tadi. Kalau seseorang mengalami keadaan yang baik, kalau seseorang diberkati, kalau seseorang mendapatkan kesuksesan, apakah itu memastikan bahwa dia adalah orang-orang yang sungguh-sungguh hidup saleh, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, orang-orang pilihan? Belum tentu demikian. Mari kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan yang kita baca dalam konteks keselamatan yang diberikan Allah kepada umat manusia. Maka sekali lagi Allah memberikan keselamatan kepada manusia bukan atas dasar sesuatu yang dilakukan oleh manusia, bukan dasar kebaikan yang dilakukan oleh manusia, bukan sesuatu yang diusahakan oleh manusia, tetapi pada apa yang dijanjikan oleh Allah. Paulus memberikan contoh dalam pasalnya yang ke-9 tentang Esau dan Yakub. Apakah dasar Allah memilih Esau dan Yakub itu? Apakah karena perbuatan Esau dan Yakub? Apakah karena hidup Esau dan Yakub?
Paulus memberikan penjelasan sangat jelas bahwa pilihan Allah atas Esau dan Yakub itu bukan karena sesuatu yang dilakukan oleh Esau atau Yakub. Kalau sesuatu yang dikerjakan oleh Esau dan Yakub, mengapa Yakub yang penipu itu justru dipilih Allah atau justru dia yang diberkati oleh Allah, bukan Esau? Lalu apakah kemudian karena sesuatu yang dikerjakan oleh Esau itu kemudian juga membuat dia tidak diberkati oleh Allah melalui Ishak? Bagian firman Tuhan yang kita baca dengan jelas menunjukkan bahwa pilihan Allah atas Yakub itu terjadi justru sebelum mereka dilahirkan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-12 dikatakan justru berkata demikian, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Pilihan Allah didasarkan bahkan sebelum Yakub dan Esau dilahirkan, bukan karena sesuatu yang dikerjakan oleh Esau atau Yakub, bukan karena kesempatan bagi Esau dan Yakub itu mengerjakan sesuatu di hadapan Allah, entah yang baik entah yang jahat. Sekali lagi, keselamatan, penebusan, rancangan Allah itu bukan didasarkan pada sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Ayat ini mau menjelaskan kepada kita bahwa Allah memiliki hak yang berdaulat untuk menentukan sesuatu. Allah punya hak yang berdaulat untuk memilih seseorang, memilih sebuah bangsa. Maka inilah yang menjadi tema kita pada malam hari ini. Let God be God. Biarlah Allah menjadi seperti adanya Dia, bukan seperti yang kita pikirkan tentang Allah. Kalau keselamatan, penebusan itu, pilihan itu bukan karena usaha manusia atau pilihan manusia, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Allah? Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak satu orang pun yang kemudian bisa memastikan dalam hidupnya dia adalah pilihan Allah kalau dia misalnya adalah seorang yang berbuat jahat seumur hidupnya. Kita tidak bisa menjudge, tidak bisa menghakimi bahwa orang yang sepanjang hidupnya berbuat jahat bukanlah orang pilihan Allah. Belum tentu demikian. Siapa tahu akhir hidupnya justru pada detik-detik hidupnya, akhir hidupnya dia percaya kepada Tuhan. Sebaliknya, orang yang nampaknya tekun beribadah, orang yang nampaknya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, tapi justru kemudian dia menyangkali Tuhan dan tidak lagi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bagaimana kita bisa tahu dengan pasti seseorang itu dipilih oleh Tuhan dan bukan dipilih oleh Tuhan? Tak seorang pun bisa memberikan jaminan kecuali Allah secara pribadi dalam hati, dalam batin seseorang melalui Roh Kudus menyatakan bahwa kita adalah pilihan Allah. Orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan akan nampak dari buahnya, akan nampak dari kehidupannya. Kita tidak bisa memastikan siapa orang pilihan Allah dan tidak pilihan Allah sebelum akhir hidup seseorang. Namun kita bisa melihat tanda-tandanya orang ini pilihan atau bukan pilihan Allah ketika kita melihat hidupnya. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari buah-buah yang dihasilkan oleh seseorang, kita bisa melihat orang ini di dalam Kristus percaya kepada Yesus Kristus sungguh-sungguh atau tidak percaya kepada Yesus Kristus sungguh-sungguh. Namun intinya Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun Allah itu adalah Allah yang berdaulat memilih seseorang untuk percaya kepadanya, tetapi ini tidak berarti tidak ada tanggung jawab atau respon manusia. Tetap manusia memiliki kesanggupan untuk merespon
Tetapi kesanggupan untuk merespon itu pun adalah anugerah Tuhan. Maka kita bisa memahami bahwa seluruh keselamatan kita itu adalah anugerah Tuhan. Bahkan ketika kita merespon keselamatan itu, karya keselamatan itu pun anugerah Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri kalau bukan oleh anugerah Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi, pilihan Allah itu bukan didasarkan pada sesuatu yang dikerjakan oleh manusia, tetapi hak Allah yang berdaulat untuk memilih seseorang. Contoh yang lain yang kita bisa lihat adalah ketika Musa dalam Keluaran 33 ayat 19, Allah itu bermurah hati kepada siapa dia akan bermurah hati. Allah punya hak kepada siapa akan menghukum, maka Allah akan menghukum. Tapi Allah akan bermurah hati kepada siapa dia akan bermurah hati. Musa itu bukan siapa-siapa ketika dia melarikan diri dari Mesir karena membunuh. Dia seorang pembunuh. Dan kemudian 40 tahun di padang gurun, dia bukan siapa-siapa, tidak seorang pun yang mendengar tentang Musa. Tetapi kemudian Tuhan justru memilih Musa untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Allah memilih karena haknya yang berdaulat atas Musa. Lalu kenapa kemudian Tuhan juga membiarkan Fir'aun mengeraskan hatinya, tidak mau membebaskan orang Israel dari Mesir? Itu pun adalah kedaulatan Tuhan. Allah berdaulat, mengontrol, mengendalikan, mengizinkan Firaun untuk mengeraskan hatinya. Tapi pada akhirnya kebesaran, kemuliaan Allah, kuasa Allah lah yang ditunjukkan kepada Firaun, kepada orang-orang Mesir. Allah yang disembah, yang dimiliki oleh orang Israel itu adalah Allah yang agung, Allah yang besar, Allah yang berdaulat. Sekali lagi, Allah memberikan kemurahan, Allah memberikan rahmat kepada siapa dia ingin berikan, dan Allah menghukum atau mengeraskan hati kepada siapa dia akan keraskan hatinya. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks keselamatan kita bisa memahami bahwa Allah itu Allah yang berdaulat, berkuasa menyelamatkan seseorang bukan karena perbuatan baik seseorang, tetapi karena janjinya. Keselamatan itu bukan karena usaha manusia, tapi karena semata-mata anugerah Tuhan. Lalu apa hubungannya dengan bagian firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini? Allah itu adalah tukang periuk yang agung. Sehingga Paulus berkata, siapakah kamu hai manusia maka kamu membantah Allah? Apakah kita bisa membantah Allah? Kenapa Allah menyelamatkan orang ini? Kenapa Allah memberkati orang ini dan bukan orang ini? Apakah sebagai tanah liat kita bisa memprotes Allah, mengatur Allah? Mengapa saya tidak diberkati, orang lain diberkati? Mengapa hidup saya menderita, orang lain mengalami hal-hal yang baik? Apakah seorang manusia yang adalah tanah liat itu bisa memberontak kepada tukang periuknya yang agung itu? Tidak bisa. Seseorang berkata, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Paulus mengatakan, seorang tukang periuk yang agung berhak untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk tujuan mulia dan yang lain untuk tujuan yang biasa. Setiap orang berbeda-beda. Itu hak Allah sepenuhnya. Maka kita tidak boleh memberontak, kita tidak boleh iri, kita tidak boleh protes. Mengapa orang lain sukses, saya tidak? Mengapa orang lain diberikan jabatan, saya tidak? Mengapa orang lain lebih memiliki kesempatan, kenapa saya tidak? Karena Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan untuk setiap orang. Kenapa orang lain sukses, berhasil, tidak sakit? Kenapa saya menderita, gagal, dan kemudian punya sakit penyakit? Kita tidak bisa memberontak dan protes kepada Allah, karena kita adalah tanah liat. Let God be God. Allah itu Allah yang jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan. Kalau kita bisa mengerti sepenuhnya tentang Allah,
maka kemudian kita menjadi lebih besar dari Allah, dan pasti itu bukan Allah. Tapi karena dia adalah Allah, maka ada hal-hal yang tidak sanggup kita pahami, ada hal-hal yang kita tidak sanggup untuk mengerti, karena ada Allah jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan, jauh lebih besar dari apa yang ada dalam konsep kita. Allah itu agung dan mulia. Sekali lagi Paulus mau menekankan, kita ini tanah liat, dan Tuhan itu tukang periuk yang agung, penjunan kita yang agung, yang berhak mengatur kehidupan kita, yang berhak menentukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka mari kita belajar melalui bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, kita bersyukur kalau kita boleh diyakinkan memiliki kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Hargailah itu dan tunjukkanlah itu melalui buah-buah kehidupan yang baik dalam kehidupan kita. Itulah wujud kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menikmati anugerah keselamatan itu. Yang kedua, dalam kehidupan perjalanan hidup kita tiap-tiap hari, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka let God be God. Biarkanlah Dia mengatur, mengendalikan kehidupan kita, dan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan itu jauh lebih berhikmat mengatur, mengendalikan kehidupan kita daripada kita mengatur kehidupan kita. Dia tukang periuk, kita ini tanah liat. Let God be God. Mari kita belajar untuk bersandar dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk bersandar kepada Tuhan dalam seluruh beban kehidupan kita. Mari kita bersandar untuk masa depan kita, karena Tuhan tahu apa yang ada di depan bagi kita, dan Tuhan mengatur jalan kehidupan kita. Let God be God. Mari kita bergantung kepada Allah yang sejati itu, Allah yang benar itu, Allah yang adil itu, Allah yang pasti tidak pernah gagal untuk menepati janjinya dan firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk bagian firman Tuhan ini. Dan biarlah Allah menjadi seperti adanya Allah, dan bukan seperti apa yang kami pikirkan, apa yang kami kotakkan dalam pikiran kami, dalam pemahaman kami. Ajari kami untuk senantiasa bergantung, berharap kepada Allah yang agung, Allah yang jauh lebih besar daripada yang kami pikirkan dan konsepkan, kami pahami, Allah yang sanggup mengatur kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan Allah itu adalah tukang periuk yang agung, dan kami ini adalah tanah liat. Dan sebagai tanah liat, kami tidak bisa memberontak dan protes kepada tukang periuk yang membentuk kami. Ajari kami untuk berharap, bergantung, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk berharap dan bergantung untuk masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini dengan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin.